Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 7 Januari 2021. Bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini kita mendengar kata kabar baik. Apa yang dimaksud dengan kabar baik? Kabar baik adalah berita menyenangkan, berita yang menggembirakan. Dalam Alkitab, kabar baik mendefinisikan tentang Injil, di mana dalam bahasa Yunani kata Injil yaitu Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan gospel, good news, kabar baik. Berita Injil maupun gospel adalah kitab yang mencatat kabar baik, bahwa Allah mau datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, dari kematian kekal. Kedatangannya merupakan berita yang menyenangkan dan menggembirakan umat manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Walaupun tidak semua mau menerima dan percaya pada berita itu. Saudara-saudari terkasih, kabar baik yang diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah kepada manusia sejak perjanjian lama. Kabar ini sudah dinubuatkan Allah sejak bangsa Israel terpenjara, dibuang di tanah pembuangan, sebagai kabar untuk memberi kemerdekaan dan pembebasan dari ketertindasan, ketertekanan dan keterpurukan dari bangsa-bangsa lain. Kehadiran Yesus pada hari Sabat di sinagoga di Nazaret, ketika Yesus selesai membaca bagian kitab Yesaya dan menjelaskan isi kitab tersebut, banyak orang memperhatikan Dia dan kurang begitu senang dengan penjelasan Yesus. Sebab Yesus menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada imam-imam sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yakni Mesias yang membawa kabar baik. Dan Dia diutus untuk orang-orang yang butuh kabar gembira, yakni kaum miskin. Mereka yang menderita kekurangan
terutama kekurangan material, juga mereka yang menderita secara rohaniah dan batiniah. Hari ini kita mendengar kabar baik yang dibawa oleh Yesus ada 3, yaitu membebaskan orang-orang yang ditawan untuk kembali kepada Tuhan, dan orang buta agar bisa memandang dan melihat kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Kemudian juga orang-orang tertindas dibebaskan sehingga membuat hati dan pikiran mereka menjadi lega. Yesus menjadi pembawa kabar gembira karena Ia membawa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam tahun rahmat inilah Ia hidup di tengah-tengah orang banyak, memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan, mengusir setan, memilih juga murid-muridnya untuk meneruskan apa yang menjadi karya keselamatan yang dibawanya. Yesus hadir di antara manusia supaya manusia mampu berkarya juga, bersedia di tengah-tengah sesama untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi mereka yang membutuhkan. Allah melalui Yesus putranya memberikan harapan, menyembuhkan, mengusir setan-setan, dan memulihkan kembali kehidupan manusia sehingga menjadi hidup yang penuh kaya di dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga tercinta, kita juga lewat renungan hari ini mendengar kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Sebagai orang Kristen, kita sudah menerima kabar baik itu, keselamatan itu. Kita baru merayakannya dalam peristiwa Natal. Yesus diberikan kepada kita sebagai kabar baik, supaya hidup kita juga mengalami hal yang sama. Persoalannya sekarang, apakah kita sudah menerima Dia sebagai kabar baik bagi kita? Bagaimana respon kita, jawaban kita setiap sabda Tuhan dibacakan? Apakah kita mengalami bahwa Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita? Apakah kabar baik itu sungguh-sungguh membaharui hidup kita, memberi kita semangat baru, membebaskan kita dari semangat tertawan oleh kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, juga kemauan-kemauan yang sering membuat kita terpenjara. Kabar baik itu apakah sudah membuat kita dapat melihat dengan jelas sesama di sekitar kita yang menderita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, atau siapa saja yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan? Nah, saudara-saudari terkasih, kabar baik yang dibawa oleh Yesus pada hari ini menjadi kabar yang menggembirakan dan menyelamatkan bagi kita. Hal ini bisa terjadi bila mana kita membuka hati memberi diri. Di tengah-tengah keluarga kita sehari-hari, bisa kita bertanya, seberapa banyakkah kita mengalami kabar baik, kabar yang menggembirakan? Apakah sabda Tuhan masih menggema, masih hidup, masih dibacakan, masih menjadi permenungan kita setiap harinya? Bila mana hal ini tidak kita lakukan, maka betapa rugi kita, karena Tuhan setiap hari datang dan bersuara menyapa kita, memperkenalkan kabar baik itu di tengah-tengah keluarga kita. Maka setiap kali kita berjumpa sebagai aplikasi dari sabda Tuhan hari ini, mari kita tanamkan, kita sebarkan, kita wartakan kabar baik melalui sapaan-sapaan kasih, melalui perhatian, melalui jawaban-jawaban yang lembut ketika ada pertanyaan, atau juga nasihat-nasihat yang membuka hati, yang membuka mata,
dan menguatkan saudara-saudari, keluarga-keluarga, anggota keluarga kita yang lemah, yang merasa menderita, yang merasa tertawan. Roh Tuhan ada padaku, aku diutus untuk mewartakan kabar gembira. Itulah panggilan dan tugas kita hari ini, baik di rumah, di tempat kita bekerja, dan perjumpaan kita dengan siapa saja. Sadarilah bahwa Roh Tuhan ada di dalam diri kita dan kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Semoga amin.